Saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai fadilah-fadilah istighfar karena terulang, betul tidak? Istighfar itu memudahkan urusan, istighfar itu menjadikan setiap kesulitan kita oleh Allah diberikan kemudahan. Istighfar itu mendatangkan rezeki dari tempat dan arah yang tidak diduga. Itu insya Allah antum lebih tahu dari ana karena sudah terulang. Nah, sekarang saya mau ambil satu materi serupa itu, tapi kemudian dari sisi yang berbeda. Tetap istighfar, tetap tobat, intinya minta ampun kepada Allah, tapi dari sisi yang berbeda, agar kesannya tidak terulang. Opo sih kok istighfar maneh? Bahkan orang disuruh istighfar sekarang, Mbak, ngamuk. Loh aku mari lapo, kok kongkon istighfar itu? Iya kan? Nah, maka sekarang saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang istighfar dan taubat. Ibnul Qayyim mengatakan, "Fa'idza aradallahu bi'abdihi khairan, fataha lahu abwabat taubah." Ini ciri ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, oleh Allah orang itu akan diringankan beristighfar. Jadi kalau tiba-tiba ya, kadang-kadang kan kita ini zikir itu Pak, itu bukan kemauan kita tapi dorongan hati. Kayak moro-moro kepingin gitu, terasa enggak? Kayak tiba-tiba kita kayak ringan gitu istighfar. Tiba-tiba kayak ringan gitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba kayak ringan gitu sholat sunnah. Dan itu semua ketika tiba-tiba Anda tergerak tanpa kemudian Anda merasa ini ada apa. Tiba-tiba lisan itu kok pengen istighfar ya. Sampai kadang-kadang panjenengan pakai alat yang di jari itu, yang dicetek, hitungan untuk zikir itu. Anda kadang-kadang astagfirullah, astagfirullah. Gak kerasa, moro-moro sudah sampai 700, sampai 1200, bahkan ada yang sampai 5000. Karena lagi tergerak hatinya untuk apa? Istighfar. Itu tandanya apa? Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ketika Anda tergerak untuk beristighfar, itu tanda saat itu Allah sedang memiliki kemauan baik untuk Anda. Allah sedang menginginkan kebaikan untuk Anda. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qad takunu as-sayyi'atu sababu rahmatillah. Dan terkadang kata Ibnul Qayyim, orang yang tergerak istighfar itu kan otomatis sambil dia istighfar, itu sambil mikir kan, ini dosa apa yang saya istighfari. Pernah gak begitu? Mesti kan? Misalkan kita ini matanya kurang terjaga, susah untuk menundukkan pandangan. Atau mungkin telinga kita, susah untuk ditahan. Yang didengarkan itu sesuatu, kalaupun tidak haram, minimal sia-sia. Iya apa enggak? Maka ketika kita beristighfar, itu akan lebih afdolnya teringat di sini Pak. Saya ini istighfar untuk dosa yang mana? Karena ketika Anda memunculkan dosa sembari Anda beristighfar, maka Anda dapat dua. Anda dapat dua. Nomor satu, Anda mendapatkan keutamaan istighfar. Dan yang kedua, Anda mendapatkan ampunan dari dosa yang sedang Anda fikirkan tadi. Astagfirullah, tadi kok saya ngomongnya kurang baik. Astagfirullah, tadi waktu jalan sempat kelihatan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Jadi sembari Anda beristighfar, itu bukan sekedar otomatis pokok gano artine, sekedar kalimat istighfar yang keluar sia-sia. Seperti apa? Seperti buih di lautan. Lah itu tidak ada artinya. Tapi istighfar kita itu masuk ke dalam hati, ya Allah aku salah. Ya Allah, hamba perlu pertolongan darimu untuk menghapuskan kesalahan itu. Ya Allah, kesalahan ini apabila tidak mendapatkan ampunan darimu, maka akan mendatangkan bencana untukku. Kemudian muncul kesadaran, astagfirullah. Maka tentu akan lebih baik istighfar itu bukan cepet-cepetan mengejar kuantitas. Oh saya harus istighfar sekian ratus, saya harus istighfar sekian ribu, saya harus sekian jam ini, waktu ini harus habis untuk apa? Istighfar. Itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang istighfarnya sedikit tapi dalam. Ngerti istighfarku menunjukkan aku banyak dosa.
Istighfarku menunjukkan bahwa aku memiliki Allah yang maha pengampun. Istighfarku menjadikan aku merasa takut dengan dosa yang telah aku lakukan. Istighfarku adalah harapanku agar Allah memberikan ampunannya kepadaku. Itu semakin dalam makna istighfar yang Anda masukkan ke dalam hati, semakin berkualitas istighfar Anda. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW sholat malam, itu kan jumlahnya tidak banyak. Apanya yang banyak? Bacaan ayatnya. Sampai ada sahabat, ada dalam satu riwayat Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain Mu'ad, banyak riwayatnya. Sahabat ikut sholat tahajudnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Fahamam tusu. Sahabat ini ngomong apa? Sampai saya berniat jelek, kepingin tak tinggal. Kenapa? 1 rakaat itu 2 juz 1/4. Bahkan lebih. Al-Baqarah tok 2 juz 1/4. Ditambahi surat berikutnya, ditambahi surat berikutnya. Kemudian ada sahabat lagi datang sama Ibunda Aisyah tanya, wahai ummal mu'minin, ceritakan kepadaku bagaimana sholatnya Rasulullah. Ibunda Aisyah tanya apa? Jangan tanya bagus dan panjangnya. Kalian akan apa? Ya akan merasa berat untuk mengikutinya. Itu Rasulullah, jumlahnya tidak sampai bombastis. Rasulullah sholat tahajud 1000 rakaat dalam satu malam. Enggak. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram, Ibunda Aisyah mengatakan tidak lebih di dalam dan di luar Ramadan dari berapa rakaat? 11. Tapi panjangnya, bagusnya, khusyuknya. Karena yang Allah cari bukan kuantitasnya tapi apa? Kualitas. Nah, maka dikatakan boleh jadi kesalahan yang Anda lakukan kemudian memunculkan kesadaran untuk beristighfar, itu sebab datangnya rahmat Allah untuk Anda. Jadi ternyata kesalahan itu bisa justru narik rahmatnya siapa? Allah. Tapi ingat, yang narik rahmatnya Allah jangan salah paham. Bukan kesalahannya, tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda melakukan kesalahan. Saya ulang ya. Jadi jangan, berarti kesalahan ini narik rahmatnya Allah. Lek ngono tak salah terus saya. Bukan, tapi apa? Apa yang Anda lakukan setelah Anda mengaku diri Anda melakukan kesalahan. Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Di surga makan buah yang oleh Allah dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang satu ini jangan dideketin. Nanti kamu salah, nanti kamu zalim. Akhirnya diganggu sama setan, kemakan itu buah. Turun kemana? Ke dunia. Allah yang ngajari Nabi Adam bagaimana minta ampunnya. Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengucapkan beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah beri tobat untuk Nabi Adam. Kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang doa ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga, ini sebab kalau doa oleh Allah cepat dikabulkan. Maka banyak orang berdoa mesti diselipi apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tapi sayangnya metune otomatis gak kroso. Yang kita mau itu Anda rasain. Rabbana zalamna anfusana. Mikir, oh iya, tadi melakukan ini saya zalim. Tadi melakukan ini saya zalim. Tadi waktu sholat saya merasa ini saya zalim. Tadi sebelum sholat saya begini saya zalim. Tadi ada waktu luang saya tidak pakai baca Al-Quran saya zalim. Dirasain. Rabbana zalamna anfusana. Ditambahi. Wa illam taghfir lana. Kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah. Kalau sudah tidak diampuni sama Allah, kita tahu kan. Satu dosa kecil saja yang tidak diampuni oleh Allah sudah menjadikan kita pantas masuk neraka. Satu dosa kecil. Kenapa begitu? Karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maka itulah fungsinya neraka untuk apa? Mensucikan. Nah makanya kalau ada satu yang tidak Allah ampuni, wa illam taghfir lana, kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah,
wa tarhamna, dan karena tidak dapatnya kami ampunanmu, maka engkau tidak merahmati kami. Tidak ada ceritanya orang tidak diampuni kemudian dirahmati, tidak ada. Maka ampunan Allah turun dengan istighfar kita tadi, baru orang yang diampuni itu adalah orang yang Allah rahmati. Maka bilang, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi. Nah, kemudian hadirin, kesalahan tadi itu menjadi sebab rahmatnya Allah. Kenapa? Karena setelah dia salah, dia ngerti, oh ini kesalahan tidak boleh didiemin. Kesalahan ini pasti mendatangkan keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa artinya syarra yara? Sedikit sekecil apapun kesalahan yang Anda lakukan, pasti ada dampaknya. Nah, maka dengan itu dikatakan oleh sebagian salaf apa? Wa inni asaitu rabbi, ketika aku bermaksiat kepada Allah, apa yang terjadi? Fanadhartu athara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Ketika aku melakukan maksiat, secara langsung itulah Allah tampakkan dampaknya pada kendaraanku dan pada istriku. Mobil tidak ada apa-apa tiba-tiba rusak. Untuk hitungan mobil masih sehat, masih muda. Baru jalan kira-kira 15.000 kilometer. Secara tahun mungkin baru dipakai mungkin setengah tahun. Normalnya hitung-hitungan manusia mobilnya tidak mungkin rusak. Tiba-tiba ada kendala di mesinnya, hati-hati. Atau istri, tiap hari menyenangkan, ketemu senyum. Nyambut, mas mau makan apa? Mas mau minum apa? Disambut. Ini hari itu Anda datang, istri tiba-tiba, mas mau tak makan? Loh, jadi berubah sudah. Maka hati-hati, kata para salaf apa? Itu pasti karena faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah tampakkan dampak dari dosa itu. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Nah, karena kesadaran dosa itu mendatangkan dampak buruk, akhirnya kita takut kan? Rasa takut yang muncul dari keburukan itu rahmatnya Allah. Karena Anda takut dari keburukan yang Anda lakukan. Contoh gini, kita semuanya kan tahu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian dalam istilah Islam itu kan ada ceritanya Umar bin Al-Khattab itu memarahin seorang anak karena anaknya durhaka. Ternyata anaknya bilang apa? Ini salah bapak saya. Bapak saya tidak pernah ngajarin agama. Bapak saya tidak pernah nyariin untuk saya ibu yang baik. Umar bilang berarti kamu nakal karena salahnya siapa? Bapakmu. Nah, maka karena kekhawatiran dampak buruk dari dosa tadi menjadikan kita takut berbuat dosa. Lek wes kadung. Sekarang masalahnya terlanjur berdosa. Maka Allah kasih cara dengan istighfar. Nah, maka istighfar setelah kita berdosa itu rahmatnya Allah. Tapi sekarang begini Pak. Ada orang-orang setelah melakukan dosa merasa kotor. Akhirnya dia merasa, jolah, kon iki sopo? Kamu ini habis ngapain kok sok-sokan mau sholat ke masjid? Loh, kamu ini barusan minum apa? Kok sok-sokan denger azan mau wudhu, mau di soft yang pertama. Akhirnya orang tadi terhalang dari kebaikan. Dan kebaikan yang terhalang darinya salah satunya istighfar. Dan itu kata Ibnul Qayyim, talbisu iblis. Godaannya iblis. Tak kasih contoh gini. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah, ada seorang habis berzina. Pulang zina. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pulang zina, di mobil, nyetir mobil, dia mau pulang ke rumahnya. Atau naik motor gitu. Dia mau pulang ke rumahnya. Terus di jalan tadi, terbersit dalam hatinya perasaan ingin istighfar. Loh, saya kok begitu ya? Itu tanda Allah rahmat sama dia. Ternyata setan bisi. Pose. Anda ini barusan pulang dari perbuatan fahisyah, zina. Kok sekarang sok-sokan suci mau istighfar? Nah, itu ternyata setan. Maka sekarang hadirin,
disebutkan oleh Ibnul Qayyim, terkadang kesalahanmu itu mendatangkan rahmat dari Allah. Maksudnya apa? Ketika Anda salah, terus kemudian Anda merasa takut, ya Allah, kesalahan ini mendatangkan azab bagaimana? Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba seketika itu Anda istighfar. Nah, maka istighfar itulah artinya rahmat dari Allah untuk Anda. Ketambahan, bukan cuma itu. Tambahannya apa? Setelah Anda melakukan kesalahan, ternyata apa? Anda menjadi orang yang tidak merasa suci. Ketika kita ini mulai bangga dengan ibadah kita, Allah akan paksa kita untuk istighfar. Sementara mohon maaf Pak, kita ini kalau ndak kroso dosa, bisa ndak istighfar? Ya rata-rata ndak. Karena istighfar itu oleh para ulama dibagi 3. Ini penting. 3. Nomor 1, al-istighfaru minadz-dzambi. Istighfar karena dosa. Bagus enggak? Ya luar biasa bagusnya. Tapi ini bagus level yang paling bawah. Ada yang lebih bagus? Ada. Nomor 2. Apa? Al-istighfar ala taqsir fil ibadah. Istighfar karena ibadahnya dianggap kurang sempurna. Betul apa enggak? Zikir pertama kali setelah kita selesai salam dari sholat apa? Anda habis ngapain kok istighfar? Habis ibadah loh. Ngapain istighfar? Sholat isinya apa? Al-Quran, doa, zikir, tasbih, takbir, kan gitu. Loh kenapa kok istighfar? Karena kita yakin Pak, ibadah kita tadi 100% sempurna atau ada kurangnya? Ya kurang pol kita, bukan ada kurangnya, kurang pol. Nah karena kurang khusyuknya dalam ibadah, maka kita apa? Istighfar. Doa keluar dari kamar mandi apa? Ghufranak. Ampuni hamba ya Allah. Anda di kamar mandi ngapain sih? Buang hajat. Selesai keluar. Loh ngapain Anda pakai istighfar? Wong itu manusiawi kok. Karena ada waktu yang ketika Anda di kamar mandi tadi, Anda tidak maksimal ibadah. Boleh baca Quran di kamar mandi? Tidak boleh. Boleh sholawatan di kamar mandi? Tidak boleh. Yang waktu itu kalau Anda tidak di kamar mandi, Anda bisa ibadah maksimal. Karena Anda di kamar mandi, Anda tidak mampu ibadah maksimal dengan umur yang Allah kasih yang tidak bisa mundur, maju terus. Maka Anda tutup kekurangan ibadah dari waktu yang Anda ke toilet tadi dengan apa? Istighfar. Ampuni ya Allah, tadi tidak maksimal karena saya sedang di kamar mandi. Itu istighfar yang kedua. Keren. Lebih keren dari yang pertama. Kalau pertama istighfar karena apa? Dosa. Nomor 2 istighfar karena ibadahnya dianggap kurang sempurna. Ini lebih keren. Dosa gak, tapi ngaku ibadahnya tidak sempurna. Istighfar yang paling keren nomor 3. Istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saya mau tanya, apakah beliau punya dosa? Enggak, namanya apa? Maksum, terbebas dari dosa. Tapi beliau istighfar, padahal tidak punya dosa. Ibadahnya Nabi Muhammad sempurna atau kurang? Oh sempurna, tapi Nabi Muhammad istighfar. Dosa tidak punya, ibadah sempurna, kok tetap istighfar? Istighfarnya apa? Istighfarnya untuk ibadah. Karena yang nyuruh istighfar siapa? Allah. Berarti ketika perintah Allah kita lakukan, kita beribadah apa enggak? Ibadah. Maka istighfarnya Nabi Muhammad bukan karena dosa, istighfarnya Nabi Muhammad bukan karena kurang sempurnanya ibadah, tapi istighfarnya beliau ini istighfar murni sebagai bentuk ibadah. Nah, maka Ibnul Qayyim mengatakan orang yang arif, kenal sama Allah, itu Allah akan paksa dia bagaimana dia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya tanpa pertolongan dari Allah. Itulah diperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi sekali lagi Pak, la haula wala quwata illa billah itu gak mek metu tok. Kita ini zikir ahli. Apalagi yang sempat pakai alat itu. Woi, alat itu kalau saya tambah terpacu gitu. 3.700 rek. Nanti lagi 9.200. Oh iki kudu 10.000 iki. Nguber mana tambahi 800. Ya apa enggak? Memacu. Boleh enggak? Boleh. Bagus. Tapi nampaknya kok hitung-hitungan kuantitas. Enggak ada nilai di situ.
Maka termasuk la haula wala quwata illa billah, itu ngaku, ya Allah, saya mampu ibadah betul-betul karenamu ya Rabb. Bahkan ketika saya mampu beristighfar setelah saya berdosa, itu karenamu ya Allah. Ngaku begitu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sama Allah dipaksa, bagaimana supaya ahli ibadah ini tidak merasa cukup dengan dirinya. Bagaimana caranya Allah? Kembali seperti yang tadi. Ibadah yang aku lakukan sepanjang ini dibandingkan dengan dosa yang aku lakukan, jauh lebih berat apa? Dosa saya. Akhirnya dia merasa apa? Berarti kalau saya sendirian tidak cukup. Saya harus megang siapa? Allah Ta'ala. Maka disebutkan di sini, orang yang arif kepada Allah, itu Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa cukup dengan diri dan amalnya. Maka oleh Allah dipaksa dengan apa tadi? Merasa berdosa.